Halo Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Rizky dari The Consulting. Kali ini saya akan membahas topik cara menentukan anggaran budgeting bagi perusahaan. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama kita akan bahas konsep dasarnya terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan bahas tips untuk budgeting. Kemudian kita bahas teknik penyusunan budget yang efektif. Selanjutnya kita bahas teknik penyusunan proyeksi cash flow, dan yang terakhir kita bahas teknik controlling budgeting. Untuk yang pertama kita bahas konsepnya terlebih dahulu nih. Budgeting itu cenderung fokus pada biayanya, sedangkan untuk financial planning itu mencakup keseluruhan strategic planning keuangan perusahaan, baik itu sisi pendapatan, biaya operasional, dan lainnya. Untuk membuat budgeting dan financial planning, di sini kita butuh data yang kuat untuk bisa merancangnya agar budgeting dan financial planning yang kita buat lebih tepat sasaran, sesuai, dan bisa kita implementasikan di lapangan. Untuk membuat financial planning dan budgeting ini sebenarnya tidak ada standar bakunya, jadi kita bisa membuat sesuai dengan kebutuhan atau teknik yang dirasa sesuai dengan kebutuhan perusahaan kita. Nah, selanjutnya apa sih fungsi dari kita membuat budgeting bagi bisnis? Yang pertama adalah fungsi perencanaan. Budget dapat memberikan gambaran tentang rencana di masa depan yang dihitung dalam satuan uang. Jadi di sini kita dengan membuat budgeting itu bisa melakukan perencanaan keuangan di dalam perusahaan. Di sini budget dapat memberikan panduan dalam melaksanakan transaksi keuangan. Jadi di sini ketika kita akan melakukan transaksi keuangan, itu ketika kita membuat budget itu ada panduannya. Oh, kira-kira untuk budget segini atau kita mau melakukan pengeluaran segini sesuai dengan budget kita atau enggak, terlalu berlebihan atau kurang. Jadi lebih baik kurang daripada berlebihan. Jadi di sini untuk mengeluarkan uangnya itu kita sudah ada remnya, jadi enggak terlalu over. Selanjutnya untuk fungsi pengawasan. Budget dapat digunakan untuk mengevaluasi setiap pelaksanaan pekerjaan dan melakukan perbaikan jika dirasa perlu. Jadi di sini ketika kita membuat budget itu kita bisa mengawasi pekerjaan atau kegiatan, misalkan program kerja apa gitu. Nah, itu sesuai dengan rencana atau tidak, atau di sini ada potensi fraud yang dilakukan oleh karyawan. Nah, di situ kita bisa kontrol dengan adanya budgeting itu sendiri. Nah, selanjutnya kapan waktu ideal dalam membuat budgeting? Biasanya budgeting ini idealnya dilakukan di triwulan terakhir, kisaran Oktober sampai November. Kenapa harus dilakukan itu di kisaran Oktober atau November? Karena planning dan budget itu harus bisa dilaksanakan selambat-lambatnya Januari. Jadi di sini kita buat Oktober atau November, 1 Januari harus kita bisa implementasikan. Nah, biasanya untuk proses membuat budgeting itu akan memakan waktu sekitar 2 bulanan. Jadi makanya kita perlu buat itu, atau kita perlu mulai membuat budgeting itu di Oktober atau November, sehingga di 1 Januari kita sudah bisa mengimplementasikan budgeting yang sudah kita buat. Selanjutnya siapa saja yang terlibat dalam pembuatan budgeting ini? Yang pertama adalah top management. Top management ini sebagai penyeimbang dan pengambil keputusan terakhir. Yang kedua adalah departemen keuangan, fungsinya itu sebagai penyedia dana dan data keuangannya. Ketiga ada departemen operasional. Departemen operasional ini mewakili area produksi, warehouse, dan purchasing. Selanjutnya ada departemen marketing. Departemen marketing mewakili area customer oriented. Dan yang terakhir ada departemen HRD sebagai supporting. Selanjutnya kita bahas tips untuk menyusun financial planning dan budgeting. Untuk membuat budgeting kita bisa menggunakan tiga metode. Yang pertama adalah top down versus bottom up. Kedua ada metode 9+3, dan yang terakhir tentukan persentase toleransi budget. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama top down bottom up terlebih dahulu. Nah, top down itu sendiri maksudnya adalah penyusunan budget yang dari atas ke bawah, atau semuanya bisa dibilang yang membuat atau yang menentukan adalah direksi
atau top management. Untuk proses penyusunannya itu cenderung lebih singkat karena semuanya dilakukan atau diputuskan oleh direksi. Di sini karyawan untuk keterlibatannya sangat rendah dan biasanya akurasinya itu cenderung rendah karena semua yang menentukan dari pihaknya manajemen atau top manajemen tanpa melibatkan karyawan yang terkait atau yang bersangkutan di dalam melakukan kegiatan operasional perusahaan. Kemudian ada metode bottom up perbandingannya dengan top down tadi. Nah, di sini kalau bottom up itu untuk penyusunan budget melibatkan dari tim yang ada di bawah atau tim yang melakukan kegiatan operasional di dalam perusahaan untuk semua departemen, baik itu departemen FAT, operasional, departemen marketing sales, dan juga HRD itu semuanya dilibatkan untuk melakukan proses penyusunan budgeting dan nantinya di akhir yang menentukan adalah top manajemennya. Nah, biasanya untuk bottom up ini untuk penyusunan budgetnya itu relatif membutuhkan waktu yang lebih panjang daripada top down tadi. Karena itu hasil yang dihasilkan dalam penyusunan budgeting itu biasanya lebih tepat sasaran karena kita melibatkan tim yang ada di bawah. Metode yang bisa kita lakukan selanjutnya adalah metode 9+3. Maksudnya di sini 9 adalah Januari sampai September 9 bulan, 3 adalah Oktober sampai Desember. Jadi di sini untuk data yang bisa kita pakai itu untuk data Januari sampai data September. Sedangkan untuk 3 bulannya, untuk Oktober, November, Desember, kita bisa melakukan forecast dengan menggunakan data-data, misalkan ada data pesanan penjualan, atau kita bisa membuat data tahun terakhir, data untuk tahun sebelumnya. Nah, itu kita bisa jadikan acuan untuk data untuk Oktober, November, dan Desembernya. Karena kita sudah mulai membuat penyusunan budgeting itu di bulan Oktober, sehingga untuk data Oktober, November, Desember kita belum dapat datanya. Selanjutnya, tentukan persentase toleransi budget. Nah, di sini toleransi budget statusnya bisa bertambah maupun berkurang, tergantung fleksibilitas budget yang kita tentukan. Biasanya fleksibilitas budget itu mengikuti fluktuasi dari omset. Ketika omsetnya itu semakin besar, maka budget yang digunakan atau diperlukan juga semakin besar. Omsetnya semakin kecil, budget atau biaya yang dikeluarkan juga pun biasanya semakin kecil. Untuk itu kita perlu menyiapkan prosedur atau SOP untuk pengeluaran dana di luar budget yang sudah ditetapkan. Nah, di sini kita perlu buat SOP-nya, approval-nya siapa ketika ada pengeluaran biaya sekian kayak gitu. Nah, di sini kita perlu buat SOP-nya sesuai dengan standar agar untuk pengeluaran budget itu tidak seenak sendiri gitu ya. Selain itu kita juga perlu dana cadangan. Untuk dana cadangan ini sebaiknya tidak perlu dianggarkan untuk budgeting, tapi untuk proyeksi cash flow perlu. Kenapa seperti itu? Karena jika kita masukkan ke dalam budget itu terkesan mentoleransi over budget. Nah, di sini kita untuk mengantisipasi hal itu dalam mindset karyawan itu kita tidak perlu memasukkan dana cadangan itu ke dalam budgetingnya kita agar karyawan juga bisa menggunakan budget itu dengan maksimal tanpa ada over. Selanjutnya kita akan bahas teknis penyusunan financial planning dan budget yang efektif. Pertama yang bisa kita lakukan adalah membuat highlight kinerja ekonomi. Highlight kinerja ekonomi itu dibuat untuk mengetahui rapor perusahaan selama periode berjalan. Umumnya, highlight ekonomi ini dibuat dalam periode Januari sampai September. Highlight di breakdown dalam tiap departemen. Jadi setiap departemen itu membuat breakdown dari masing-masing highlight ekonomi yang berimbas pada departemennya sendiri-sendiri. Kedua yang bisa kita lakukan adalah mapping isu internal dan eksternal. Nah, di sini yang termasuk isu internal adalah misalnya ada kapasitas produksi, harga jual, penambahan tenaga kerja, modal kerja yang dimiliki, kebijakan WFH karyawan. Nah, di situ semuanya masuk ke isu internal. Sedangkan untuk isu eksternal itu ada contohnya permintaan atas produksi yang dijual. Nah, di situ kan nanti akan
menjadi proyeksi penjualan kita ke depannya. Kemudian ada kondisi ekonomi. Nah, di kondisi ekonomi ini termasuk di dalamnya adalah suku bunga pinjaman, inflasi, UMK, pertumbuhan ekonomi, dan lain-lain. Selanjutnya untuk isu eksternal, contohnya adalah kebijakan pemerintah. Kenapa kebijakan pemerintah ini akan mempengaruhi proses penyusunan budgeting? Karena kebijakan pemerintah itu juga biasanya akan berimbas pada keberlangsungan proses bisnis yang ada di dalam perusahaan. Jadi kita perlu pertimbangan itu juga. Bisa juga kebijakan pemerintah ini akan mempengaruhi permintaan dari customer, seperti itu. Isu eksternal selanjutnya adalah persaingan usaha atau persaingan pasar untuk kompetitor kita. Nah, di sini kenapa ini berpengaruh? Karena ini juga akan mempengaruhi strategi kita ke depan bagaimana untuk memasarkan produknya kita. Bagaimana agar produknya kita lebih bersaing dan lebih dipilih oleh customernya kita. Selanjutnya adalah perubahan budaya masyarakat. Kenapa ini juga masuk di isu eksternal? Karena biasanya budaya ini ketika ada perubahan itu akan mempengaruhi permintaan dari customer. Jadi ketika budaya itu berubah, maka customer itu juga cenderung mengikuti budaya yang baru. Jadi kita sebagai penjual atau penyedia apa kebutuhan dari customer itu harus mengikuti perubahan budaya itu juga. Selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah membuat perbandingan realisasi budget periode berjalan. Kenapa kita perlu melakukan perbandingan realisasi budget periode berjalan? Sebagai bahan analisa efektivitas penggunaan budgetnya. Jadi budget yang sudah kita buat itu efektif atau tidak, seperti itu. Nah, untuk realisasi budget juga sampai dengan masa September aja atau bulan 9 aja, karena yang sudah berjalan sampai dengan September saja. Kemudian kita perlu mapping realisasi penjualan. Sebaiknya untuk realisasi penjualan ini kita breakdown per barang agar lebih jelas masing-masing barang itu seperti apa agar kita sesuaikan dengan target penjualannya. Selanjutnya kita perlu menentukan target omsetnya. Hal pertama yang harus dilakukan atau ditentukan adalah target omset. Sebaiknya omset ditentukan berdasarkan pertimbangan berbagai isu yang ada, bukan semata-mata dari histori. Nah, target omset ini sebaiknya di breakdown per bulan. Target omset juga jauh lebih efektif jika di breakdown per barang. Jadi di sini untuk target omset itu kita perlu pertimbangan dari sisi yang lainnya saja, bukan dari histori saja. Nah, di sini pun juga lebih baik target omset ini tidak hanya kita breakdown per bulan, misalkan per bulan 1M. Nah, di situ tidak hanya itu, tapi kita juga perlu melakukan breakdown per barang yang kita jual, karena barang itu kan ada sifatnya yang fast moving, ada yang slow moving. Nah, di situ kita perlu tentukan target dari masing-masingnya. Bisa diturunkan menjadi target per kategorinya, bisa juga setelah di masing-masing kategori kita breakdown lagi per barangnya. Jadi di situ biar lebih jelas, kita breakdown per bulan, kita tentukan target per tahunnya, kita breakdown per bulan, breakdown per kategori, dan yang terakhir kita breakdown per masing-masing barangnya berdasarkan jenis barangnya slow moving atau fast moving. Selanjutnya kita bisa menyusun strategi dan rencana bisnis. Strategi dan rencana bisnis ini dibuat merupakan turunan dari target omset yang telah ditentukan. Strategi dan rencana bisnis itu dibuat dengan mempertimbangkan isu internal maupun isu eksternal yang ada. Strategi dan rencana bisnis dibuat juga oleh masing-masing departemen. Setelah menyusun strategi dan rencana bisnis, kita bisa membuat rencana kerja departemen dan timeline-nya. Jadi di sini kita tidak hanya membuat rencananya, tapi kita juga membuat timeline-nya. Kapan kira-kira rencana itu bisa direalisasikan. Rencana kerja harus dibuat didasarkan pada strategi bisnis yang sudah dibuat. Timeline-nya juga sebaiknya di breakdown setiap bulannya. Jadi misalkan Januari untuk program kerjanya apa, Februari sampai Desember itu kita harus sudah menentukan
apa saja yang akan dilakukan dari masing-masing departemennya. Nah, untuk menentukan timeline ini kita perlu memperhatikan nature dari perusahaan dan isu-isu yang ada, karena ketika kita tidak mempertimbangkan itu bisa jadi timeline yang kita buat itu tidak sesuai. Nah, setelah kita menentukan timeline, kita juga perlu membuat rencana kerja. Untuk rencana kerja ini perlu dibuat sedetail mungkin agar goal perusahaan itu lebih realistis untuk dicapai. Jadi untuk teknisnya atau rencananya itu harus dibuat lebih detail agar sesuai dengan tujuan yang ditentukan oleh perusahaan. Oke, selanjutnya setelah kita membuat rencana dan timelinenya, selanjutnya kita perlu membuat mapping biaya yang timbul atas rencana yang sudah kita buatkan. Nah, di sini mapping biaya diturunkan berdasarkan rencana kerja yang dibuat dari masing-masing departemennya. Biaya yang sama bisa muncul di beberapa departemen yang berbeda. Jadi di sini misalkan di departemen HRD ada biaya alat tulis. Nah, di sini di departemen operasional bisa juga muncul biaya alat tulis juga. Jadi di situ kita nggak perlu khawatir kalau misalnya oh ini kok sama gitu. Jadi nggak perlu seperti itu juga, karena sesuai dengan kebutuhan dari program kerja yang dibuat oleh masing-masingnya, seperti itu. Selanjutnya untuk analisa biayanya, ini kita perlu buat sedetail mungkin agar akurasi budget juga semakin mendekati realnya. Jadi untuk misalkan program kerja A nih, nah ini kita perlu tentukan nih apa saja yang dibutuhkan, biaya-biaya yang muncul atas itu kita perlu rincikan benar-benar rinci agar biaya yang timbul atas satu kegiatan itu atau program kerja itu bisa kita benar-benar jadikan patokan untuk melakukan kegiatan itu pada saat waktunya berlangsung nanti. Selanjutnya kita bisa menentukan besaran budgetnya. Sebelum menentukan nilai budget, kita perlu mengklasifikasikan terlebih dahulu kategori biaya dalam fixed cost dan variable cost-nya. Salah satu dasar penentuan biayanya bisa didasarkan dari histori persentase dari tahun-tahun sebelumnya. Tidak perlu menambahkan atau melebihkan budget yang ada dengan tujuan untuk biaya cadangan. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, kita tidak perlu mengurangi atau menambahkan untuk biaya cadangannya. Nah, setelah selesai kita bisa membuat proyeksi cash flow tahunan. Nah, mengapa perlu proyeksi cash flow? Cash flow ini digunakan sebagai gambaran kebutuhan modal kerja. Nah, dari sini perusahaan tahu seberapa besar dana yang diperlukan untuk mengelola bisnis. Maka ini bisa sebagai dasar untuk pengambilan prive atau dividen. Selanjutnya, sebagai dasar analisa pendanaan. Perusahaan bisa menganalisa seberapa besar tambahan dana yang diperlukan, sehingga bisa mempertimbangkan berbagai opsi pendanaan di awal. Selanjutnya, sebagai bahan analisa investasi. Bagi perusahaan yang sehat secara cash flow, surplus dana perlu diinvestasikan ke wadah yang tepat. Entah untuk strategi pengembangan bisnis atau sekedar untuk menjaga nilai uang. Selanjutnya saya akan kasih tips untuk menerjemahkan budget ke proyeksi cash flow. Pertama, kita perlu mapping ketiga jenis aktivitas kas. Kita perlu mapping setiap biaya yang ada ke aktivitas investasi, operasional, dan pendanaan. Prioritas utamanya tetap operasional, kecuali memang berniat ekspansi. Nah, kita juga perlu memperhatikan bunga pinjaman jika memang ada transaksi pendanaan yang dilakukan perusahaan. Di sini kita perlu memperhatikan saldo awal dari akun piutang dagang dan hutang dagang. Selanjutnya kita perlu memperhatikan tipe transaksi accrual. Nah, di sini kita perlu memperhatikan saldo awal akun piutang dagang dan hutang dagang. Nah, di sini kita juga perlu memproyeksikan saldo akhir piutang dagang dan hutang dagang. Ini bisa menggunakan estimasi persentase rata-rata. Selanjutnya kita juga perlu untuk memperhatikan transaksi pajak yang mengikutinya dari masing-masing biaya yang keluar. Kemudian yang bisa kita lakukan adalah membreakdown cash flow-nya ke periode yang lebih pendek. Untuk breakdown cash flow ini, idealnya kita bisa nge-breakdown cash flow dalam range sebulan. Selanjutnya kita perlu analisa kas masuk dan keluarnya, dan memappingkan untuk sumber yang pasti dan yang belum pasti. Selanjutnya, kita juga perlu mengkoordinasikan dengan bagian-bagian yang terkait. Contoh, seperti piutang. Nah, piutang ini kita perlu koordinasikan dengan tim AR atau staf AR. Untuk hutangnya kita perlu koordinasikan dengan staf AP. Untuk
penjualan, kita juga bisa koordinasikan dengan departemen marketing sales seperti itu. Nah, yang akan kita bahas terakhir adalah teknik controlling budget. Bagaimana cara controlling budgetnya? Yang pertama, kita bisa evaluasi budget setiap bulannya. Kedua, kita perlu membuatkan prosedur pengeluaran di luar budget. Nah, di sini kita perlu membuatkan SOP-nya. Kemudian yang terakhir, kita perlu memasukkan kontrol budget ke dalam KPI agar tim juga dapat memanfaatkan atau memaksimalkan budget yang sudah dibuat dan tidak over. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.